Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ustazah Rosi. Hari ini Ustazah akan mengajak kalian belajar tematik bahasa Indonesia tentang mengenal kosakata dalam lingkungan geografis, kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, juga mencari persamaan arti kata atau yang disebut dengan sinonim. Sebelum kita mulai, siapkan alat tulis kalian dan mari kita awali dengan berdoa, membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ustazah ingatkan juga, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian bisa tahu video-video terbaru yang sudah Ustazah upload. Terima kasih. Yuk kita mulai belajarnya, perhatikan ya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, menemukan kosakata dalam teks. Bagaimana cara kita menemukan kosakata dalam teks? Yang pasti kita harus membaca dulu teks itu dengan teliti. Kemudian kita bisa menggarisbawahi kira-kira kosakata mana aja yang sulit yang ingin kita cari tahu arti dari kosakatanya. Untuk mencari arti kosakata, kita bisa menggunakan Kamus Bahasa Indonesia ataupun kamus online yang ada di Google Internet. Jadi kita baca dulu ya. Yang pertama kita belajar tentang kosakata dalam kehidupan ekonomi di sekolah. Kehidupan ekonomi biasanya berkaitan dengan uang atau kegiatan jual beli. Sekarang kita baca teksnya. Setiap hari Robi mendapat uang saku. Robi menggunakan uang sakunya untuk membeli makanan di kantin. Robi tak lupa menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung. Ia ingin membeli tas baru dengan uang tabungannya. Ia ingin membeli tas di koperasi sekolah. Dari teks yang sudah kita baca di atas, kita bisa menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi adalah yang pertama uang, yang kedua tabungan, yang ketiga kantin, yang keempat membeli. Dan sekarang kita cari tahu arti dari kosakata tersebut. Yang pertama, uang. Uang adalah alat yang kita gunakan untuk kegiatan jual beli atau yang kita gunakan untuk membeli barang. Kemudian tabungan. Tabungan adalah uang yang kita simpan. Kemudian kantin adalah tempat untuk membeli makanan atau minuman. Dan yang terakhir membeli, yaitu menukarkan uang dengan barang yang kita mau. Itu adalah kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Kemudian kita lanjutkan untuk belajar mengisi bagian rumpang. Rumpang itu bagian-bagian kalimat yang masih kosong. Menggunakan kosakata di sebelah kanannya itu adalah kosakata tentang kehidupan ekonomi. Di situ ada pilihannya menabung, kantin, membeli, saku, koperasi. Sekarang kita coba mengerjakan. Untuk yang A, ayah memberi uang kepada Robi. Memberi uang titik-titik kepada Robi. Ya, uang saku. Yang B, Robi titik-titik sebagian uang sakunya. Ya, menabung. Yang C, Robi membeli keperluan sekolah di koperasi. Yang D, Robi membeli makanan di kantin sekolah. Yang E, ketika titik-titik makanan, Robi membayar dengan jumlah uang yang sesuai. Iya, yang E, membeli. Itu adalah jawaban dari bagian teks yang rumpang. Kita isi menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Selain kosakata tentang kehidupan ekonomi tadi digunakan di sekolah, biasanya juga digunakan dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Misalnya saat kita membeli barang di pasar atau di toko, kita sering menggunakan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Di situ contohnya ada pasar, penjual, harga, pembeli, dagangan, ataupun menawar.
Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk kosakata dalam kegiatan ekonomi. Dan di situ ada latihan soalnya ya. Coba melengkapi kalimat berikut dengan kosakata yang sesuai. Di titik-titik terdapat penjual dan pembeli. Jawabannya adalah iya, di pasar. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kemudian yang B, orang yang menjajakan barang dagangan disebut iya, penjual. Penjual itu orang yang menjual barangnya. Kalau pembeli itu orang yang membeli barang dagangan. Selain kosakata tentang kehidupan ekonomi, ada juga kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Kamu harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, menyapa dan mengucapkan salam. Saat menyapa dan mengucapkan salam, kita harus mengucapkannya dengan santun. Contohnya, saat kita berpamitan kepada orang tua sebelum kita berangkat sekolah, atau mengucapkan salam jika ketemu ustadz, ustadzah, atau bapak dan ibu guru di sekolah. Selanjutnya, kita belajar menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian kita terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial itu misalnya adalah membantu atau menolong, ataupun menjenguk teman kita yang sedang sakit. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis misalnya adalah denah, lokasi, tempat, ataupun rute. Rute itu artinya jalur yang dilalui ketika kita menuju suatu tempat. Dan kata-kata tentang lingkungan sosial dan geografis dapat kita gunakan untuk menjelaskan denah. Ada beberapa kata yang sudah kita pelajari pada kosakata tentang kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan geografis, ataupun di lingkungan budaya, yang mana pada kata-kata tersebut ada beberapa yang memiliki arti yang sama. Jadi, kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama itu disebut sinonim. Di situ ada contohnya ya, menolong itu sama dengan membantu. Kolaborasi itu sama dengan kerjasama, sama dengan juga gotong royong. Kelompok sama dengan tim, ramah sama dengan menyenangkan. Dan untuk tugas kalian hari ini ada di buku Bupena halaman 74. Ada soal nomor 1 dan 2. Silakan nanti kalian kerjakan di buku tulis. Kerjakan dengan baik supaya kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.